Spesial malam minggu guys, Mimin ada berita-berita terupdate dan terhangat seminggu ini. Gak perlu lama-lama ya, kita langsung saja ke informasi selengkapnya berikut ini. Kita ke berita pertama, ada dari film War 2 yang baru saja merilis trailer announcementnya kemarin. Mimin gak habis pikir guys, film itu adalah film terbaik konsepnya menurut Mimin sejauh ini di Bollywood ya. Jangan bandingkan dengan film selatan dulu. Satu yang tak habis pikir lainnya adalah ternyata Kiara di film ini tidak sekedar hanya sebagai pemanis seperti Fanny Kapoor di War bagian pertama. Dia juga ikut melakukan aksi dan sepertinya ia bertindak sebagai mata-mata di film itu. Selebihnya untuk penampilan utama Hrithik Roshan versus Junior NTR, kita tak perlu ragukan lagi ya. Dijamin penampilannya tidak akan pernah kamu temui sebelumnya di film-film lainnya. Disutradarai oleh Ayan Mukherjee, sepertinya Bollywood hari ini tidak hanya bersaing cerita film, tetapi juga bersaing sutradara muda-muda yang sangat kompeten. Saat ini Ayan Mukherjee adalah lawan yang paling imbang dengan Sid Anand dalam membuat film aksi guys. Film ini akan tayang pada hari kemerdekaan India pada 14 Agustus 2025 sehari lebih cepat. Dijamin sih penontonnya akan membludak karena itu bertepatan dengan hari libur nasional di India. Dan jika kita melihat juga dari trailernya, Mimin menonton trailer tersebut di 11 jam yang lalu dan itu sudah ditonton oleh lebih 11 juta penonton di YouTube. Semoga film ini bisa mengukir prestasi yang lebih besar daripada Saiyara guys. Berbicara mengenai Saiyara, mungkin kalian masih ingat kemarin Mimin pernah bertanya apa sih yang membuat film ini laku keras di box office India. Kurang dari seminggu film ini sudah mencapai angka pendapatan box office di lebih dari 100 crore. Kalau kata beberapa review dari orang-orang India sana, film ini tuh lebih sedih daripada Aashiqui 2 loh. Tapi satu minusnya ialah kenapa orang-orang harus tahu kalau Saiyara adalah film remake dari A Moment to Remember, film Korea tahun 2004. Nah sekarang dari sutradara yang sama, Mohit Suri, Saiyara bukan hanya satu-satunya film yang diremake oleh sutradara ini. Beberapa film-film badasnya di bawah berikut ini juga diremake dari film lain. Pertama ada film Seher 2005. Film ini adalah remake dari film Amerika Out of Time pada tahun 2003. Murder 2 yang punya lagu-lagu yang enak didengarkan adalah pembuatan ulang dari film Chaser pada tahun 2008. Equivalent yang masih dianggap sebagai film terbaik dari Sid Malhotra adalah remake dari film Korea I Saw the Devil. Karena ini adalah salah satu film sukses Mohit Suri, ia selalu menyangkal kalau ia meremake film tersebut. Aashiqui 2 yang masih menjadi film tersedih menurut Mimin juga diremake dari film 1954 yang berjudul A Star Is Born. Awarapan 2007, meskipun film ini gagal tetapi ceritanya cukup menarik. Lagi satu film Korea yang diremake di film Bollywood yang berjudul A Bitter Sweet Life. Nah katanya sih kebanyakan dari film ini adalah adaptasi loh, dengan mengubah jenis pekerjaan dan budaya menyesuaikan untuk India. Katanya juga A Moment to Remember jauh lebih baik daripada Saiyara ini dan lebih sedih katanya guys. Lalu lalang di beranda TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, pasti kalian juga pernah melihat wanita ini kan? Seorang wanita yang suka menyanyi meledak-ledak yang biasa mengagetkan semua orang di sampingnya. Siapa sih wanita yang masih terus viral ini di media sosial? Wanita ini bernama Jyoti Nuran guys, seorang penyanyi Punjabi Sufi yang punya kisah hidup tak kalah menariknya daripada kisah sedih film-film Bollywood. Jyoti Nuran adalah cucu dari penyanyi Punjabi Sufi ternama yang bernama Bibi Nuran. Terlahir dari keluarga yang berbakat dalam musik, bernyanyi sudah menjadi bakat alaminya. Saat anak-anak lain melantunkan lagu anak-anak, Jyoti Nuran terbiasa menyanyikan syair-syair dari penyanyi Sufi ternama tanpa kenal siapa penyanyinya. Jyoti dan adik perempuannya Sultana tidak bersekolah karena kemiskinan. Tetapi mereka mendapatkan pendidikan musik yang berharga yang mengubah mereka menjadi salah satu orang terkenal India. Mereka dikenal sebagai Nuran Sisters yang terkenal berkat ayah mereka Gulshan Mir yang telah memperkenalkan mereka ke dunia musik. Nah Jyoti adalah ternyata wanita muslim, tapi dia pernah kawin lari dengan seorang pria bernama Kunal Pasi di usia belia pada tahun 2014.
Orang tuanya tidak menyetujui hubungan Juti tersebut karena beda agama. Juti banyak menghadapi ancaman pembunuhan dari orang-orang setelah ia kawin lari. Setelah menikah dengan kekasihnya, dia kemudian berpindah agama menjadi Hindu. Orang tuanya tidak setuju dan membawa masalah itu ke kantor polisi dengan laporan bahwa anaknya dibawa kabur di usia yang masih anak-anak. Untuk itu Jyoti sendiri menolak laporan ayahnya tersebut dan menegaskan bahwa dia menikah di usia 20 tahun bukan di usia anak-anak lagi. Setelah 3 bulan menikah, akhirnya orang tuanya setuju dan bisa menerima anak dan menantunya yang sudah menjadi Hindu itu. Itulah yang menjadi penyebab mengapa wanita ini kalau bernyanyi selalu berteriak-teriak agar dia bisa mengekspresikan perjuangan cintanya yang dulu yang sangat berat itu. Wah, sepertinya harus ada yang mengangkat ceritanya ke layar lebar nih guys. Ada satu wanita cantik di Bollywood yang disebut paling bodoh oleh penggemarnya. Dia adalah Tara Sutaria yang sangat berbakat, namun percintaannya selalu membuatnya terlena. Dia bisa bernyanyi, dia bisa berakting, dia bisa memasak, tetapi pilihan pacarnya adalah sampah, kata netizen. Beberapa bulan lalu aktris ini dicampakkan dan ditinggal menikah oleh kekasih 4 tahunnya. Yang menurut netizen pria itu tidak ada bagus-bagusnya, kok Tara bisa tertarik kepadanya. Sekarang Tara sedang menjalani hubungan dengan seorang pemula di Bollywood yang bernama Fir Paharia. Penggemarnya kembali menyesali keputusan Tara itu untuk memacari aktor yang lagi naik daun hangat-hangat tai ayam itu. Kemarin di salah satu peragaan busana, Tara mengisyaratkan meresmikan hubungannya dengan Fir Paharia. Dia memberikan kiss jauh di sementara ia berjalan di atas panggung. Nah, inilah satu kekurangan wanita ini, ia gampang percaya kepada pria yang memberinya sedikit perhatian. Entahlah apakah ini adalah perintah dari tim Tara supaya bisa mengekspos kembali namanya yang sudah hampir dilupakan itu. Cerita dari Ranbir Kapoor yang tidak suka melakukan adegan basah-basah di air karena dia tidak ingin rambutnya basah dan dia akan kesusahan dengan hal itu. Kata Ranbir Kapoor dalam interviunya baru-baru ini, saya telah menolak banyak film karena beberapa dari film itu ada adegan di bawah air atau juga ada adegan di bawah hujan. Saya tidak mau bertemu dengan basah-basahan, katanya. Saya tidak tahu apa yang salah, tetapi ketika rambut saya basah, saya harus cepat-cepat mengeringkannya. Saya benci menjadi basah. Berita ini kemudian menjadi komentar yang membingungkan dari netizen. Katanya, apakah itu ada hubungannya dengan transplantasi rambut yang sering kali Ranbir lakukan? Yang lain mengatakan itu karena Ranbir memakai wig, makanya dia takut sama adegan hujan-hujanan. Bagi kalian penggemar Ranbir Kapoor, apakah memang dia tidak pernah beradegan basah-basahan di filmnya? Setahu Mimin sih memang iya, bahkan di filmnya 7 Time Makar, ia berada dalam kolam renang dan pantai tetapi enggan membasahi rambutnya. Di film Yajawani, Hediwani juga tidak terlihat membasahi rambutnya pada saat pesta Holi. Cukup aneh saja sih guys, aktor ini menolak adegan hujan-hujanan ya. Padahal hujan-hujanan adalah salah satu ciri khas dari Bollywood selain berkejar-kejaran di balik pepohonan. Lagi viral bagaimana jika Titanic dibuat ulang ke film Bollywood. Di klip ini kamu bisa lihat kalau yang berperan sebagai Rose adalah Madhuri Dixit. Emang seperti ada kemiripan dari segi keanggunan dan wibawa ya guys. Kemudian Jack yang tampan paling pas diperankan memang oleh Salman Khan. Tapi versi Salman Khan muda ya. Madhuri dan Salman Khan memang pasangan combo cantik dan tampan di era 90. Kemudian ada tunangan si Rose yang Mimin gak tahu namanya ini diganti dengan Aditya Pancoli. Entah kenapa memang terasa seperti pas-pas saja ya. Namun untuk teman Jack ini sayang banget kalau harus diperankan oleh Amir Khan. Wajah dan tingkahnya sih memang sama, tetapi kalau seandainya memang betulan dibuat, pastilah Amir Khan akan menolak adegan kecil itu. Pria pemeran pendukung ini juga cocok diganti dengan Nasiruddin Shah. Kemudian Ibu Rose yang kejam ini, yang mata duitan Mimin sih nggak cocok ya kalau diperanin oleh Simi Garewal, akan lebih cocok jika diperankan oleh Reka. Margaret Brown, babu yang cerewet, sangat pas diperankan oleh Farida Jalal. Lalu Kapten Edward juga sangat pas sekali rasanya jika diperankan oleh Anupam Kher.
Wah wah wah, yang membuat video ini pasti orang-orang yang memperhatikan Bollywood secara mendalam ya guys. Soalnya pemerannya begitu hampir semuanya cocok jika dibuat ulang ke dalam film India. Apakah kamu tertarik jika Titanic dibuat ulang? Kayaknya nggak perlu deh guys, cukup didubbing saja kali ya. Apakah cuma Mimin yang merasa kalau film-film Bollywood setiap tahunnya genrenya itu yang booming-booming selalu berbeda-beda? Contoh di tahun 2024 kemarin lagi booming-boomingnya film horor. Itulah mengapa sampai pertengahan 2025 ini kebanyakan Bollywood membuat film horor. Namun sepertinya apa yang membuat film Kajol Ma gagal menarik perhatian penonton karena Bollywood 2025 berubah genre lagi. Ya, tahun 2025 ini penonton kebanyakan memilih untuk menonton film-film romansa. Buktinya film Metro Indino tiba-tiba saja menjadi pengantar film romansa yang booming secara diam-diam nih. Pendapatannya stabil mengalahkan film Ma dari Kajol. Mimin semakin yakin kalau tahun ini adalah tahun yang romansa. Film Sayara yang dikata biasa-biasa saja dari segi trailer dan poster malah menguasai bioskop saat ini kan? Akan datang beberapa film romansa yang menjanjikan seperti Asyik 3. Ini juga dijamin menjadi film blockbuster tahun 2025 ini. Selain itu yang menjanjikan lainnya ada Dadak bagian kedua yang akan dibintangi oleh Sidan Chaturvedi dan Tripti Dimri. Film ini juga sangat menjanjikan dari segi trailer, akting, dan lagunya. Meskipun Karan Johar mengakui bahwa filmnya ini diadaptasi dari film selatan. Untuk itu di tahun 2025 ini film Shahid Kapoor yang bertema kerajaan menjadi ditangguhkan guys. Bukannya ditunda tetapi memang tidak akan dibuat kayaknya mengingat penonton beralih ke romansa tahun ini. Mimin sih senang kalau romansa kembali booming lagi di Bollywood ya. Soalnya romansa memang adalah cerminan dari film-film Bollywood. Kita besar menjadi penggemar Bollywood karena film-film romansanya yang tidak pernah mati hingga hari ini.